my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Orang Inggris biasanya mengucapkan good morning. Orang Korea biasanya mengucapkan annyeonghaseyo. Orang Jepang biasanya mengucapkan konnichiwa. Orang Islam biasanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. halo, belum nama saya Muhammad Indra Jeki semua. Perkenalkan nama saya Lutfi Ratna Fitrwati. Perkenalkan nama saya Trinity Ratna. Perkenalkan nama saya Zahra Sukarno Sasila. Perkenalkan nama saya Alisa Rahmawati. Perkenalkan nama saya Ina Aksari. Perkenalkan nama saya Nadita Mawati. Perkenalkan nama saya M. Alim Nazulu. Kami dari kelompok Berdirinya kami di sini, kami akan menampilkan video hasil wawancara kemarin kami. Selamat menyaksikan. Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah kondisi di mana tanah terkontaminasi oleh zat berbahaya atau limbah sehingga kualitas dan kesuburannya menurun, yang dapat disebabkan oleh aktivitas manusia seperti limbah industri, pestisida, dan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Indra Jeki semua. Saya dari kelompok 1. Ingin menanyakan kepada narasumber apa dampak-dampak yang terjadi ketika pencemaran tanah di TPA pembuangan sampah Bantar Gebang. Aja ya. Nama saya Yanto Heri. Yanto, bisa dipanggil Yanto. Bapak, apa saja sih jenis sampah yang dibuang di sini atau limbah yang biasanya menyebabkan pencemaran tanah? Karena sih kalau limbah semua di sini semuanya ya, jenisnya ada dari limbah yang daur ulang sama limbah yang tidak bisa didaur ulang. Cuman yang sangat berbahaya mungkin yang sering saya lihat di sini mungkin limbah dari limbah kimia ya, mungkin itu dari obat-obatan dan farmasi, hasilnya obat-obatan yang sudah tidak digunakan lagi dibuang langsung aja begitu. Limbah mungkin plastik atau pabrikan kimia juga ada yang bikin pembuangan di sini jadi aroma sama rusak pengaruh tanah juga. Siapa yang paling terdampak pada pencemaran ini? Jadi Ya pastinya sih kalau terdampak ya pasti warga lingkungan sekitar ya, dan daerah-daerah yang pembuangan sampah di sekitar itu. Kalau rehabilitasi tanah ini kayaknya per periode ya, mungkin sekitar per 3 bulan atau per 6 bulan itu tanahnya itu didinginkan dengan cara dilapisi lagi dengan tanah merah, lalu dibiarkan tumbuh dedaunan atau pepohonan supaya ini bisa berregulasi, jadi tanah itu tidak lagi mengakibatkan zat kimia yang bisa efektif lagi untuk tumbuhan ataupun ya kesehatan. kenapa pencemaran tanah terjadi? Ya, karena ini kan pusat pembuangan limbah di Indonesia. Jadi limbah seluruh provinsi DKI Jakarta dibuangnya daerah Bantar Gebang, khususnya daerah Cikiwol ini.
Bapak siapa ya? Saya izin bertanya ya Pak. Apa saja jenis bahan atau limbah yang biasanya menyebabkan pencemaran tanah? Pencemaran tanah nggak kan aman-aman aja. Kalau limbahnya dia punya jalur sendiri. Jadi air itu nggak boleh tercemar. Aman ya. Siapa yang paling terdampak pada pencemaran tanah? Pak. Ya, kalau jalur itu jebol, terus daerah mana itu Kalau jalur jebol aman-aman aja. Terus kapan terakhir kali dilakukan upaya pembersihan tanah yang tercemar? Dia masih jebol, dia punya tim dalam berapa meter tuh. Itu yang pakainya orang-orang itu bersihan. Bagus lah. Terus di mana lokasi yang paling parah terkena pencemaran tanah di daerah sini? Ya, yang paling parah terkena. Campur dalam kita itu dari kita Terus mengapa pencemaran tanah bisa terjadi di daerah sini, Pak? ada buang tanah. Oh, iya. Terus bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi atau mencegah pencemaran tanah? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Embori Alim Nazrul. Hari ini saya sedang berada dalam Sapa Kota Gebang. Hari ini saya akan mewawancari warga yang ada di sekitar sini. Sibuk. Ibu, apa yang menyebabkan penyebabkan Gebang menjadi salah satu lokasi pencemaran tanah yang paling parah di Indonesia? Di mana saja area yang paling terdampak pencemaran tanah di sekitar apa Kota Gebang? Menurut Ibu, kapan pencemaran tanah di Gunung Sawu Kota Gebang mulai menjadi perhatian serius? Nggak ada ya. Nah, selama ini aman-aman aja sih, nggak ada yang Terus, siapa yang bertanggung jawab atas pencemaran tanah di Gunung Sawu? punya DKI. Nomor 5. Mengapa pencemaran tanah di Gunung Sawu Kota Gebang dengan berdampak serius? Menurut Ibu, ya yang namanya kesehatan itu hal wajar ya. Selama ini nggak ada apa. Yang terakhir nih Bu, bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi dan mencegah pencemaran tanah di Gunung Sawu Kota Gebang? Bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi? Kalau masalah upaya itu dari Pemprov langsung DKI ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Maaf sekali lagi. Saran dari saya, 1. Kurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia. 2. Kelola sampah dengan benar. 3. Lakukan daur ulang. 4. Cegah kebocoran limbah industri. 5. Tingkatkan penghijauan dan reboisasi.
Jadi kesimpulannya adalah pencemaran karena terjadi karena ulah manusia seperti penggunaan bahan kimia dan pembuangan sampah sembarangan. Akibatnya tanah menjadi tidak subur dan ekosistem terganggu. Kita harus mencegahnya dengan mengelola sampah, mengurangi bahan kimia dan menjaga lingkungan sekitar.